Shalom, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Kristen kelas 10 bersama Ibu Dia Arumsasi. Hari ini kita akan belajar mengenai kesetiaan, keadilan, dan kasih di lingkungan sosial. Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20 berkata, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dari hal ini, ayat yang telah kita baca, 3 poin penting mengenai keadilan adalah yang pertama, setiap pemimpin dipilih Tuhan harus memimpin dengan adil. Yang kedua, jangan bermain suap dan memutarbalikkan kata. Meskipun hari ini kita melihat banyak orang yang bermain suap, memutarbalikkan kata, menjungkir-balikan keadilan ya. Tapi inilah firman Tuhan yang harus kita taati. Yang ketiga, kejarlah keadilan. Hidup kita, lifestyle kita harus menekankan kepada yang namanya mengejar keadilan. Ya, jadi 3 hal ini sangat berpengaruh ya untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan pemalas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
3 poin penting dari kita belajar ayat ini. Yang pertama, talenta ataupun bakat, karunia itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan mempercayakan hal-hal tersebut yang baik untuk kita kembangkan, ya. Jadi jangan sia-siakan talenta yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan dan melayani sama. Yang kedua, kita harus menggunakan talenta, mengembangkannya dengan penuh tanggung jawab. Dari ayat tadi kita tahu bahwa itu bagian dari tanggung jawab. Dan yang ketiga, kita belajar tentang keadilan. Dari nats mengenai talenta ini, kita tahu bahwa adil belum tentu sama. Tadi kita sudah membaca bahwa masing-masing itu menurut kesanggupannya, ya. Jadi apa yang kita anggap rasanya nggak adil itu sebenarnya Tuhan tahu bahwa kesanggupan kita belum cukup, ya. Makanya kita akan baca bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar, ya. Jadi ini latihan buat kita untuk setia dalam perkara yang kecil sebelum menerima perkara atau tanggung jawab yang lebih besar. Ya, dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 ini nanti kalian bisa baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Dari ayat ini, poin pentingnya adalah kita taat melakukan perintah Tuhan, saling mengasihi, karena perintah Tuhan adalah saling mengasihi dan selanjutnya berbuah. Jadi perihal tentang kasih adalah taat, saling mengasihi, berbuah, karena itu adalah perintah Tuhan. Oke, ini tugasnya, ya. Jadi nanti kalian silahkan upload di Jamilo, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.